Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifadah wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار الدارين. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ini berjudul menjauh dari perkara yang ragu-ragu dan perkara yang syubhat. Ini judulnya tentang menjauh dari perkara yang ada keraguan-raguan dan perkara yang syubhat. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Muhammad yaitu Hasan bin Ali. Siapa Hasan? Cucu Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan ini dijuluki, diberi kunyah Abu Muhammad karena punya anak namanya Muhammad. Itu namanya kunyah. Kayak misalnya ada orang namanya Abdullah kemudian punya anak Hasan, disebut Abu Hasan. Atau kalau di sekitar kita bisa disebut Pak Hasan, padahal namanya bukan Hasan. Itu namanya kunyah, itu namanya kunyah, bukan kunyah. Kunyah. Ini Sayyidina Hasan ini punya saudara namanya Sayyidina Husain. Tapi ini tidak kembar ya, tidak kembar karena terpaut sekitar 1 tahun. Kalau kembar itu kan bareng biasanya lahirnya, janjian. Kalau ini bukan bareng, ini terpaut sekitar 1 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari 1 tahun. Yang pasti tidak bareng lahirnya. Dan Sayyidina Hasan ini dijuluki oleh Rasulullah dengan Sayyid. Jadi yang menyebut Sayyidina Hasan Sayyid itu Rasulullah sendiri. Jadi kemudian dia tidak heran jika memang kemudian keturunan-keturunannya disebut Sayyid atau bisa disebut Habib juga. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang keutamaan Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Husain adalah pemimpin penduduk surga. Itu pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Dan Sayyidina Hasan dan Husain ini termasuk raihanatihi. Raihanatihi itu yang menjadi kebahagiaan, kesayangan, kebanggaan Rasulullah itu ya cucunya itu. Cucunya Rasulullah itu sangat disayang oleh Rasulullah. Sibti itu namanya cucu, tapi dari anak perempuan. Kalau Hafid itu cucu tapi dari anak laki-laki. Contoh misalnya, saya punya anak laki-laki. Kemudian anak saya yang laki-laki itu punya anak. Itu namanya Hafid, cucu saya. Tapi istilah bahasa Arab beda. Hafid pakai ha, fa, ya, dal. Hafid itu cucu. Kalau saya punya anak perempuan, kemudian anak perempuan saya punya anak, maka itu namanya sibti. Seperti yang tadi itu, Sayyidah Fatimah adalah putrinya Nabi. Kemudian Sayyidah Fatimah punya putra namanya Hasan. Itu namanya sibti, sibtun. Sama-sama cucu artinya. Sibtun cucu, Hafid juga cucu. Cuma kalau sibtun ini dari jalur perempuan, kalau Hafid dari jalur laki-laki. Dan Sayyidina Hasan ini sebagaimana beliau ini juga termasuk pemimpin ahli surga, ibunya Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahli jannah. Sesungguhnya Sayyidah Fatimah itu adalah pemimpin
perempuan yang menjadi penduduk surga, itu juga Sayyidah Fatimah. Sayyidina Hasan ini mendapatkan julukan As-Sayyid, julukan yang lain adalah At-Taqi, orang yang bertakwa. Itu Sayyidina Hasan yang menjuluki langsung Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Sayyidina Hasan, maka cintailah dia. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak mencintai dzurriyyatur Rasul, maka ini sama tidak mencintai dengan Rasulullah. Sayyidina Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku mencintai Sayyidina Hasan, maka cintailah Sayyidina Hasan. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, man ahabbani falyuhibbah. Barang siapa yang mencintaiku, maka hendaklah dia mencintai Sayyidina Hasan. Wal ya'lam asy-syahidal ghaib. Dan hendaklah kalian mengumumkan kepada yang tidak mengetahui. Artinya kita yang mendengar kabar seperti ini, sampaikan kepada yang tidak mendengar. Allahumma inni uhibbah. Sesungguhnya aku mencintai Sayyidina Hasan. Wa uhibbu man yuhibbuh. Dan aku mencintai orang yang mencintai Sayyidina Hasan. Makanya termasuk tanda orang mencintai Rasulullah itu juga harus cinta kepada dzurriyyahnya, harus cinta kepada dzurriyyahnya. Dan Sayyidina Hasan ini termasuk orang yang karim, rajulan kariman, orang yang dermawan. Pernah suatu ketika Sayyidina Hasan ini mendengar ada orang berdoa kepada Allah agar diberi uang 10.000. Jadi ini doanya mungkin keras. Ya Allah, saya pengen uang 1 juta misalkan. Kedengaran sama Sayyidina Hasan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan? Langsung pulang bawa uang 10.000 itu. Ini namanya buah jatuh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, beda jauh sama datuknya, sama mbahnya. Rasulullah juga sangat dermawan. Dan bahkan Sayyidina Hasan termasuk orang yang kaya. Tapi hartanya itu dihabiskan untuk membantu orang lain. Dan bahkan beliau pernah haji dari Madinah menuju ke Mekah sebanyak 25 haji. Dan itu berjalan kaki. Padahal mestinya dia ini kan punya uang banyak. Mestinya bisa dengan membeli onta misalnya pada saat itu. Sedangkan jarak antara Madinah dan Mekah itu cukup jauh, sekitar perjalanan 3 jam gitu. Waktu itu 2 jam atau 3 jam saya waktu itu pernah dari Mekah ke Madinah itu naik mobil, apalagi itu jalan kaki itu. Dan Rasulullah begitu sangat sayang kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Kadang-kadang dicium oleh Rasulullah. Kadang-kadang nangis langsung digendong oleh Rasulullah. Dan orang yang paling mirip dengan Rasulullah Sayyidina Hasan ini. Karena asbahun nasi bijaddihi. Sayyidina Hasan itu yang paling mirip dengan Rasulullah. Dan para dzurriyyatur Rasul itu juga macam-macam. Ada yang mirip dari segi wajahnya, ada yang mirip dari segi sifatnya, ada yang mirip dari segi berjalannya, dan macam-macam. Semua itu mewarisi Rasulullah. Dan Sayyidina Hasan ini juga termasuk kedermawanannya. Pernah suatu ketika Sayyidina Hasan berjalan melihat ada seorang perempuan yang sudah sangat lemah, yang sudah sangat tua. Kemudian karena perempuan ini ingin menghormati kepada Sayyidina Hasan, akhirnya disembelihkan 1 ekor kambing. Setelah disembelihkan dan disuguhkan kepada Sayyidina Hasan, suaminya marah. Oh, ini kok udah ngomong-ngomong nyembelih 1 kambing kemudian dihidangkan kepada tamu Sayyidina Hasan. Ini murni karena pengen menghormati cucu Rasulullah. Akhirnya tahu seperti itu, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan pulang, kemudian membawa 1.000 kambing dan 1.000 dinar. Bukan cuma Sayyidina Hasan yang bawa, Sayyidina Husain juga sama. Saking pengen menebus menebus ini rasa
rasa kesalnya suami dari perempuan yang sudah tua ini. Dan itu tidak berarti apa-apa dibanding yang dikeluarkan satu kambing itu. Dan Sayyidina Hasan ini termasuk orang yang sangat tawadhu. Walaupun cucunya orang termulia sedunia, cucunya Nabi, tapi ketika bermain sama yang lain ya biasa. Kadang-kadang makan roti yang sudah remuk-remuk itu dimakan. Kalau kita kan, kalau roti-roti yang misalkan tidak layak dimakan ya tidak dimakan. Yang sudah hancur-hancur tidak dimakan kadang-kadang. Padahal secara adab makan itu kan kalau ada makanan jatuh ya diambil dimakan. Tapi orang sekarang kadang gengsi, tidak mau makan makanan yang jatuh. Ya diambil selama tidak kotor ya diambil makan. Kalau ada yang kotor ya dibersihkan yang kotor kemudian dimakan. Itu Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan ini salah satu makalahnya dia berkata, kun fid dunya bi badanika wa fil akhirati bi qalbika. Jadilah engkau di dunia dengan badanmu dan di akhirat dengan hatimu. Artinya kita di dunia ini untuk memikirkan urusan dunia cukup dengan badan kita yang sibuk urusan dunia, tapi hati kita sibuk untuk mengurusi akhirat. Kun fid dunya bi badanika fil akhirati bi qalbika. Urusan akhirat kita gunakan hati kita yang kita sibuk untuk memikirkan akhirat. Tapi giliran urusan dunia kita cukup dengan badan kita, kerja macam-macam, cukup badan, tidak usah dimasukkan sampai ke hati. Dan Sayyidina Hasan ini punya anak 15 laki-laki dan 8 perempuan. Berapa semuanya? 23 putranya Sayyidina Hasan ini. 23. Sekarang mungkin tidak ada ya orang yang sampai anaknya 23 itu. Jarang. Dan termasuk Sayyidina Hasan ini orang yang diprediksi oleh Rasulullah untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Di dalam sebuah hadis disebutkan inna ibni hada sayyidun. Sesungguhnya anakku ini, anakku di sini maksudnya cucunya, ini adalah sayyid. Wala Allahu ayyusliha bihi. Wa fi riwayatin wa yuslihallahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Akan mendamaikan dua kelompok yang sangat besar pada saat itu, yaitu kelompoknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian saudaranya dipenggal kepalanya, yang kemudian itu terjadi pada tanggal berapa? 10 Muharram. 10 ya Asyura artinya 10 Muharram atau biasa disebut hari Asyura. Dan itu kadang-kadang diperingati oleh sebagian orang dengan menyakiti diri sendiri karena ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Sayyidina Husain. Kadang-kadang dengan menepuk-nepuk dadanya gini. Kadang-kadang sebagian ada yang pakai pedang, dipukulkan ke kepalanya kemudian sampai berdarah sebagai bukti ini saya ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Sayyidina Husain. Tapi di dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Mengenangnya boleh, tapi bukan cara dengan menyakiti. Termasuk karomahnya Sayyidina Husain, pernah ada seseorang yang buang air besar di kuburannya Sayyidina Husain. Kemudian tiba-tiba orang itu sifatnya seperti anjing, suka ngomong sendiri, suka gonggong sendiri. Dan juga kadang-kadang suka gini, kayak anjing itu. Dan sampai mati. Termasuk karomahnya. Kita langsung sekarang masuk kepada isi hadisnya. Apa kata Sayyidina Hasan? Hafidtu min Rasulillah. Aku hafal dari Rasulullah sebuah kalam yang sangat agung. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Artinya kalau kita itu ragu-ragu ya tinggalkan, jangan dikerjakan. Misalnya ragu-ragu apakah ini baik atau tidak baik, ya sudah, tidak usah dilakukan. Apakah ini halal atau haram, ya sudah tinggalkan. Itu namanya
tinggalkan yang membuatmu ragu dan lakukan yang membuatmu tidak ragu. Tinggalkan. Kalau kita ragu-ragu ini halal apa haram, ya sudah tinggalkan. Ini baik atau tidak baik, sudah tinggalkan. Apalagi misalnya ada sandal yang mirip. Ini sandalnya kok mirip ini. Ini yang mana yang punya saya? Sudah tinggalkan. Ragu-ragu soalnya. Soalnya ragu-ragu, jangan kemudian langsung diambil. Saya sering seperti itu, kadang-kadang di masjid, kemudian sandalnya tinggal satu, sandalnya sama kayak saya, cuma saya ngerasa ini bukan sandal saya, ya sudah tidak saya pakai. Pulang jalan kaki. Ya biar tidak melakukan hal-hal yang tidak jelas. Contohnya gini, keraguan-raguan itu. Ada seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Pernah suatu ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Ala tashrab min ma'i Zamzam?" Kenapa engkau tidak minum air Zamzam? Jawaban Ibrahim bin Adham ini adalah, "Lau kana li dalwun la syaribtu." Jika aku punya timba, maka aku akan meminumnya. Artinya timbanya sendiri. Berhubung itu timbanya itu masih belum jelas punya siapa, tidak mau. Ini sudah hati-hatinya sudah sangat tinggi. Tidak mau karena itu timbanya tidak jelas punya siapa. Ada seorang ulama bernama Ahmad bin Hanbal. Siapa Ahmad bin Hanbal? Muridnya Imam Syafi'i. Yang beliau itu selama 40 tahun tidak pernah absen mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Makanya beliau itu termasuk orang hebat. Yaitu krisis murid sekarang itu krisis mendoakan gurunya. Jangankan mendoakan, kadang ingat saja enggak. Kadang ucapan gurunya sudah tidak didengar. Ahmad bin Hanbal ini salah satu keistimewaannya pada saat beliau wafat itu bisa mengislamkan ribuan orang. Wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal ini bisa mengislamkan ribuan orang. Itu berkah murid yang taat kepada gurunya, yang setia kepada gurunya. Dan bahkan dalam sejarah disebutkan orang yang ingin mensalati jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak muat di daratan, sampai harus di lautan. Ini berkat murid yang taat taklim kepada gurunya. Murid sekarang beda-beda tipis sama orang-orang guru. Kadang-kadang guru itu memang ini. Ya, salah satu yang harus dilakukan murid itu harus sabar terhadap guru. Guru soalnya macam-macam. Ya kalau pas kebetulan ketemu guru yang sabar enak. Ini jadi jangan cari yang enak-enak kok. Kadang Allah juga menguji dikasih guru yang tidak sabar. Tapi itu untuk menjadikan murid itu semakin berkualitas. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia sifatnya seperti apa masih tetap hormat dan takdim kepada gurunya. Kalau pengen yang enak-enak terus, ya kita kapan mau jadi orang yang selalu berubah menjadi lebih baik? Hanya sifat kita kan tetap aja kayak gitu. Tidak mau tantangan. Kalau pengen kuat ya itu harus belajar seperti karang di lautan yang diterpa ombak yang sangat besar, tetap dia bertahan kokoh di situ. Pernah suatu ketika Ahmad bin Hanbal ini menggadaikan bejana dari tembaga ke salah satu pedagang sayur. Mungkin dia itu punya kebutuhan apa kepada pedagang sayur itu. Sehingga kemudian setelah selesai, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini diberikan 2 bejana. Ini mana yang punya saya ini? Ini mungkin, ini ambil saja ini. Enggak, ini saya tidak tahu nih mana yang punya saya ini. Agak mirip-mirip. Akhirnya penjual sayur itu bilang, ini punyamu ini. Saya sebenarnya sudah tahu, ini punyamu ini. Cuma aku pengen ngetes apakah kamu ini pengen ngambil langsung seketika atau tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal? Tidak diambil. Karena ragu-ragu. Kalau kita, ya langsung diambil aja. Ragu-ragu. Ini perkara-perkara yang sepele. Tapi ketika kita itu memang benar-benar ragu-ragu, ya sudah tinggalkan. Beda dengan was-was ya. Ragu-ragu beda dengan was-was. Contoh misalnya, kita sudah wudu jarak sejam gitu.
masih belum beraktivitas yang cukup padat, tiba-tiba kita berpikir, saya sudah batal atau belum? Ya kalau tadi kita yakin sudah wudu, ya dikatakan belum batal. Itu bukan ragu-ragu namanya. Itu bisa jadi was-was kalau seperti itu. Jadi tinggalkan yang membuat kita ragu-ragu dan kemudian menuju kepada sesuatu yang tidak ragu-ragu. Ini ketika memang seketika itu kita harus memutuskan. Tapi ketika jangka panjang misalkan, ketika jangka panjang, maka kita harus melakukan istikharah. Masa ketika misalkan, oh ini punya saya apa enggak ini? Masa harus istikharah dulu? Atau misalkan beli di pasar, oh ini ada daging babinya apa enggak ya? Masa harus istikharah dulu? Ya sudah, tinggalkan. Tapi kalau masih ada jeda waktu yang cukup lama, kita istikharah. Contohnya dalam hal urusan mau menerima pekerjaan misalkan, sudah diterima. Tapi saya ragu-ragu ini baik apa tidak baik. Atau dilamar sama seseorang ini baik atau tidak baik. Nah, tidak apa-apa istikharah. Tapi kalau dalam hal-hal yang sekiranya harus kita mengambil keputusan, kalau hati kita tidak tenang, hati kita ragu-ragu, ya sudah, tinggalkan. Dak ma yari buka illa ma la yari buka. Tinggalkan yang membuatmu ragu menuju kepada yang tidak membuatmu ragu. Itu kaidah, kaidah yang umum untuk apa saja. Untuk apa saja. Contoh misalnya, kita mau pergi perjalanan gitu. Tapi kok kayaknya enaknya saya itu pergi apa enggak, ragu-ragu, ya mending enggak usah. Ada terjadi sesuatu, barangkali nanti tiba-tiba kecelakaan atau apa. Karena orang itu kalau ragu-ragu, misalkan perjalanan ya, hatinya enggak tenang. Akhirnya nanti bisa jadi enggak fokus. Enggak fokus akhirnya kecelakaan bisa jadi. Karena apa? Karena ragu-ragu. Pokoknya yang membuat ragu-ragu, baik itu urusan ibadah, urusan makanan, urusan pakaian, atau urusan yang lain, maka tinggalkan. Tinggalkan semuanya. Contoh lagi apa? Contohnya makanan. Makanan misalkan dalam satu kamar misalnya. Itu makanannya dikasih satu nampan gitu. Itu kan mestinya kita tidak tahu bagian kita yang mana. Tapi ternyata tinggal yang cukup banyak, lebih dari bagian kita. Ini termasuk bagian saya apa enggak itu? Yang mending ditinggalkan. Kecuali kita tanya kepada teman-teman kita itu, ini sudah makan semua, masih ada yang mau makan lagi? Tidak ada, ya sudah kita makan. Intinya yang membuat kita ragu itu, yang membuat hati kita tidak tenang, ya sudah tinggalkan. Jangan dilakukan. Walaupun itu adalah urusan-urusan yang sama-sama baiknya. Tapi kalau membuat kita ragu-ragu, maka tinggalkan. Itu namanya sifat warok namanya. Sifat warok itu menjaga diri untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan, khawatir terjatuh melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Namanya warok, menjaga diri dari syubhat. Karena orang itu kalau sudah terjatuh kepada perkara yang syubhat, maka nanti akan terjatuh kepada perkara yang haram. Kemarin kan dijelaskan. Jadi orang itu kalau sudah mendekati sesuatu yang haram, nanti takut terjatuh ke sesuatu yang haram itu. Diibaratkan seperti apa? Seperti apa? Kemarin itu penggembala yang menggembala kambingnya di misalkan lapangan, tapi di bagian yang pinggir-pinggir yang dekat dengan sawahnya orang, misalkan. Ya nanti bisa jadi itu kambingnya itu makan rumputnya orang itu yang ada di sawah itu. Akhirnya kan melakukan yang haram. Kalau di lapangan kan untuk umum gitu. Makanya jangan mendekati perkara-perkara yang tidak jelas, yang syubhat. Dalam sebuah hadis disebutkan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Seseorang itu tidak akan sampai kepada derajat muttaqin, derajat orang yang bertakwa, hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, khawatir terjatuh kepada sesuatu yang ada apa-apa. Artinya melakukan sesuatu yang boleh, khawatir terjatuh kepada melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Itu kaidah yang sangat agung sekali itu. Atau misalkan kita mau apa ya? Contohnya apa lagi? Coba contoh.
Contohnya apa lagi? Di warung misalnya. Di warung kemudian kita itu kok agak ragu-ragu ini makanannya benar-benar murni halal apa enggak. Tinggalkan. Karena hati kecil itu bisa menjawab. Mending ditinggalkan. Walaupun kenyataannya itu 100% halal. Tapi kalau tiba-tiba muncul ragu-ragu, keraguan-raguan, apakah ini halal atau tidak halal, tinggalkan. Karena hati itu responnya cepat. Hati itu responnya cepat. Hati nurani. Hati nurani itu hati yang diberi cahaya. Nur itu kan cahaya. Nurani yang diberikan cahaya. Hati yang diberikan cahaya itu akan bisa melihat sesuatu yang sangat jelas. Seperti ketika misalkan di waktu malam, kalau kita tidak bawa senter kan tidak bisa membedakan mana putih mana hitam. Tapi kalau ada cahayanya, itu bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang hijau, mana yang merah, itu jelas. Dan hati itu seperti itu. Responnya sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Atau misalnya contohnya yang lain, misalkan beli baju misalnya di pasar atau di toko misalkan. Tanya kita, harganya berapa? Harganya 250.000. Tidak bisa kurang. Tidak bisa, ini sudah segini, ini sudah harga pas ini. Gimana kalau harganya 200? Tidak boleh. Akhirnya dibungkuskan kita itu. Dibungkuskan sama penjual tokonya itu. Tapi kita masih belum jelas ini pakai harga yang mana ini. Saya belum dikasih tahu sama penjualnya itu. Yang harga 250, apa yang harga 200? Kalau ragu-ragu kayak gitu yang mending ditinggalkan. Ya banyak contohnya. Ini untuk segala permasalahan, bukan cuma urusan makanan, bukan cuma urusan ibadah, bukan cuma urusan pergaulan dan seterusnya, tapi untuk urusan yang sangat umum sekali. Itu tentang prinsip. Kalau kita ragu-ragu, maka tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan yang hati kita sendiri tidak serak, tidak tenang ketika mengambil keputusan itu. Ada yang mau tanya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Bisa bertanya sesuai tema atau pertanyaan yang lain. Silakan. Pak ini tanya Pak ini. Ada tapi lupa. Kok bisa lupa? Silakan yang lain yang mau tanya. Iya, apa? Silakan ditanyakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbil 'alamin.